Bubur sumsum dimakan Pak Hadi. Assalamualaikum Sobat Melodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Melodi, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di video yang ke-6 kali ini. Setelah kita melewati nuansa Ramadan dan juga Idul Fitri, minal aidin wal faizin sebelumnya untuk Sobat Melodi semuanya. Mohon maaf apabila Dina ada kesalahan. Nah, di materi ke-6 kali ini Dina ingin membahas mengenai trilogi musik, yang mana nanti menjuru pada satu pembahasan saja, karena sebenarnya teman-teman trilogi musik itu luas. Yang mana materi kali ini Dina mengambil dari buku Trilogi Musik, Nuansa Musik dalam Konstruksi Fikih, Tradisi Tasawuf dan Relevansi Dakwah. Buku yang luar biasa ini disusun oleh teman-teman luar biasa dari tim Forum Kajian Ilmiah Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Wah, luar biasa ya teman-teman. Di sini penyusunnya banyak sekali dan tidak bisa Dina sebutkan satu-satu namanya. Nah, dalam buku trilogi musik ini terdapat banyak pembahasan teman-teman. Dan tidak mungkin Dina membahas semuanya di sini. Dina bahas semuanya di pembahasan kali ini karena sangat banyak. Nah, dalam trilogi musik ini berkaitan dengan 3 hal teman-teman. Yang pertama, ada sejarah musik dalam Islam. Itu Dina kan sudah bahas ya di pertemuan video yang pertama, jadi tidak usah Dina bahas lagi karena akan memotong waktu seperti itu. Nah, ini ada sejarah musik, ada musik dalam konstruksi fikih, dan juga musik dalam relevansi dakwah. Jadi trilogi musik ini berkaitan dengan 3 hal. Saya sebutkan sekali lagi: sejarah musik, musik dalam konstruksi fikih, dan juga musik dalam relevansi dakwah. Nah, buku ini disusun untuk menunjukkan betapa luasnya khazanah Islam itu sendiri. Nah, ini ada sebagai ruang dialog untuk bertukar ide, dan juga akhir-akhir ini kan agama itu seperti ruang yang mengekang seakan-akan. Nah, tapi di sini trilogi musik dihadirkan sebagai transkrip ajaran Islam yang adil, berperadaban, sekaligus toleran untuk hal-hal yang mungkin kita masih bingung, karena di zaman Nabi mungkin tidak ada hal seperti itu, tapi di zaman sekarang ada hal seperti ini. Nah, salah satunya musik. Nah, gitu teman-teman. Di pertemuan kali ini Dina ingin mengerucutkan pembahasan, karena kan tadi sudah Dina jelaskan ya di awal bahwa trilogi musik ini sangat banyak dan sangat luas gitu. Nah, jadi Dina ingin memfokuskan pembahasan pada bagian 2, yaitu musik dalam konstruksi fikih, dan dikerucutkan kembali yaitu dengan judul Kemungkaran dalam Bernyanyi. Nah, di kemungkaran dalam bernyanyi ini terdapat 2 poin teman-teman, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, bernyanyi pasti erat kaitannya dengan musik, betul sekali. Sebagaimana yang menjadi catatan penting dari Syafi'iyah, ini yang dijelaskan dalam buku Trilogi Musik, sekali lagi teman-teman, di halaman 83 tepatnya, 83 sampai 87. Nah, sebagaimana catatan penting dari Syafi'iyah bahwa bernyanyi itu boleh asalkan tak keluar atau tidak melanggar dari batas-batas yang sudah ditetapkan atau yang sudah dikemukakan, yang sudah dicanangkan oleh para ahli fikih atau para fuqaha. Yang mana batasan ini untuk apa sih gitu ya. Nah, batasan ini selain untuk menjadi pagar hukum, itu juga supaya pelaku atau penyanyi tidak melanggar atau melakukan hal yang tidak diperbolehkan atau hal yang mungkar.
Menurut para ahli fikih teman-teman, wujud dari kemungkaran itu sangat banyak, dan apabila diusut satu persatu itu tidak akan selesai jika dibahas. Nah, kemungkaran yang dimaksud ya yang akan dilakukan oleh penyanyi tadi, yang bisa saja terwujud ketika bernyanyi. Nah, paling tidak disimpulkan bahwa bisa dilihat kemungkaran itu bisa dilihat dari salah satu sisi, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama dari faktor internal. Nah, dalam faktor internal ini apa aja pembahasannya? Jadi dilihat dari yang pertama, lirik. Nah, lirik lagu kan banyak ya teman-teman. Ada lagu yang liriknya itu menasehati, ada lagu yang liriknya tentang percintaan, atau ada lagu yang liriknya religi. Nah, itu dilihat dulu apakah liriknya itu mengundang syahwat atau tidak. Nah, biasanya kan adalah lagu percintaan tapi ya sekadar lagu percintaan puitis tapi tidak mengundang syahwat. Ada juga lagu percintaan tapi mengundang syahwat. Nah, yang itu tidak boleh. Yang kedua adalah suara. Di sini dijelaskan di buku Trilogi Musik bahwa suara ini dibahas secara mendalam ya oleh kitab salaf klasik hingga halaf kontemporer, apalagi dihubung-hubungkan dengan perempuan. Nah, pasti teman-teman pernah mendengar kayak suara perempuan itu aurat atau bukan sih, kayak gitu. Itu masih menjadi perdebatan. Akan tapi teman-teman, dalam perspektif fikih di sini dijelaskan bahwa suara perempuan memiliki sejarah silang pendapat yang lama. Itu diperdebatkan seperti yang saya bilang, terutama mengenai apakah itu aurat apa bukan. Nah, tapi akhirnya bahwa Syafi'iyah ini sepakat kalau suara perempuan ini bukanlah aurat. Nah, walaupun demikian kita tidak bisa menelan mentah-mentah dan melihat keputusan Syafi'iyah bahwa keputusan tersebut dijadikan jalan yang luas, yang lapang, memperbolehkan perempuan untuk berdendang. Nah, Al-Azharai dan juga Al-Ghazali juga berpendapat mengenai hal ini teman-teman. Beliau berdua ini khawatir kalau suara perempuan ini akan menimbulkan fitnah. Nah, kan tetapi beliau berdua juga mengakui bahwa suara perempuan itu bukanlah aurat, karena pada zaman Nabi ya juga ada perempuan yang berbicara dengan laki-laki, yang mana itu sebagai pertukaran informasi ya kan, berbicara. Jadi kan suara perempuan bukanlah aurat. Tentu berbeda halnya dengan bernyanyi teman-teman. Selama kalau bernyanyi itu tidak mengundang syahwat, itu tidak masalah. Akan tetapi dalam kajian Al-Ghazali, nyanyian terutama nyanyian yang dilantunkan oleh wanita dan didengarkan oleh lelaki akan menumbuhkan kenikmatan tersendiri. Sesuatu yang nikmat itu mungkin ya tidak bisa langsung dicap haram lah ya teman-teman. Namun kenikmatan yang timbul dalam kasus ini, yaitu apabila dinyanyikan oleh wanita dan didengarkan oleh lelaki, itu memiliki potensi besar membangkitkan syahwat dan birahi pendengarnya. Nah, seperti itu kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Nah, potensi syahwat inilah yang membuat Al-Ghazali berpendapat bahwa hal tersebut atau nyanyian dari wanita itu haram. Kalau sebaliknya bagaimana? Itu mungkin di sini tidak dijelaskan, tapi menurut saya mungkin sama saja. Apapun yang membangkitkan syahwat dan menuju kemaksiatan itu haram. Potensi syahwat yang tadi saya jelaskan itulah yang membuat Al-Ghazali menjadikan titik tolak untuk menghukumi nyanyian tersebut menjadi haram, yang akhirnya antara Syafi'iyah dan juga Al-Ghazali sepakat bahwa apabila suara nyanyian dari perempuan ini menimbulkan fitnah, syahwat, dan kemaksiatan, itu dihukumi haram. Yang kedua adalah faktor eksternal. Kalau faktor internal tadi kan datangnya dari dalam, dari suara atau dari lirik. Nah, kalau faktor eksternal itu misal datangnya dari gerakan panggung dari si penyanyi itu. Misal ada penyanyi wanita yang mana dia merepresentasikan penampilannya dengan berpakaian seksi,
dadanya terbuka, pakaiannya ketat, pakaiannya transparan dengan goyangan-goyangan yang mungkin mengundang syahwat lelaki. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Itu juga termasuk kemungkaran. Yang kedua itu bisa dari alat musik. Di sini disebutkan alat musik atau atribut yang menjadi ciri khas budaya orang yang kafir itu seperti seruling, gitar ini masih banyak dimainkan, dan juga alat-alat yang lain. Nah, sebenarnya kekhawatiran dari para ahli fikih atau para ulama terdahulu itu karena ya takutnya musik atau nyanyian ini bisa membuat pelakunya meninggalkan syariat Islam, atau misal katakanlah asik bernyanyi meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban. Nah, seperti itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Nah, dapat disimpulkan dari pembahasan kali ini dari faktor internal dan juga eksternal tadi bahwa kemungkaran tadi itulah yang sering dilanggar oleh pelaku seni musik sehingga mengkhawatirkan para ahli fikih dan juga ulama. Jadi selama bernyanyi itu tidak menimbulkan kemungkaran tadi yang saya sebutkan, itu boleh, tidak apa-apa dilakukan. Nah, kalau menimbulkan fitnah dan juga kemungkaran tadi, itu haram hukumnya. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Melodi semuanya. Cukup sekian yang dapat Dina sampaikan. Apabila ada kata-kata atau materi yang mungkin kurang mengenakan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Kembali lagi ke pantun epik Dina yang pertama, yaitu kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, have a nice day and see you.